Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah ya. Siang tapi masih tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan diri kita untuk belajar terlebih dahulu. Pertama, buku PI-nya sudah siap? Sudah siap untuk belajar? Sudah ya. Supaya lebih berkah, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan KM Azmi ya. Silakan dipimpin doa Azmi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga doa kita semua menjadikan kita lebih mudah dalam menerima pelajaran. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Alga, Ayu, hadir. Cahaya, hadir. Ya. Alhamdulillah sudah Bapak absen semua. Alhamdulillah. Yang hadir Bapak ucapkan terima kasih ya, dan semoga kita bisa belajar dengan nyaman hari ini. Bagi yang sakit, semoga lekas sembuh, dan bagi yang sekarang izin, semoga urusannya lancar ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, rasa malu, ikhlas dan zuhud. Benar sekali ya. Sekarang kita akan tadarus dulu, yang akan dipimpin oleh Wildan. Wildan, kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat ke-11. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Terima kasih Wildan sudah membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Namun nanti mungkin bisa lebih lancar lagi ya belajar di rumah tajwidnya, oke? Ya. Siap. Dan untuk terjemahnya siapa yang mau membaca? Ya, silakan Nisrina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Terima kasih Nisrina sudah membacakan terjemahnya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh apa? Mengolok-olok. Atau kalau bahasanya sekarang membuli. Kenapa? Karena ternyata bisa saja yang kita olok-olok itu ternyata lebih baik. Paham anak-anak? Paham. Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila, kita akan menyanyikan lagu nasional. Silahkan untuk berdiri, ya. Ya, silakan duduk anak-anak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, ya, supaya kita belajarnya terarah. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, peserta didik berarti kalian mampu menjelaskan pengertian cabang-cabang iman. Pertama adalah menjaga kehormatan, yang kedua ikhlas, yang ketiga malu, dan yang keempat zuhud. Setelah tadi kita membahas tentang tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna. Jadi kalian tuh memahami apa sih di pelajaran kali ini? Pertama tentu adalah kita akan membahas tentang makna dari menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan
zuhud. Sebelum Bapak melanjutkan ke pertanyaan pemantik ini, Bapak ingin kita mengulas dulu sedikit tentang materi minggu lalu. Masih ingat tentang apa materinya? Ya, betul, membahas tentang toleransi. Alhamdulillah kalian masih ingat materi minggu lalu tentang toleransi. Sekarang Bapak ingin kalian menjawab pertanyaan pemantik untuk mengasah otak kalian menuju materi yang baru, yaitu tadi menguatkan keimanan. Bisa dilihat ada berapa pertanyaan ini? Ada yang mau menjawab? Silakan di Srina. Nomor berapa di Srina? Nomor 2. Nomor 2. Silakan dibaca soalnya dan apa jawabannya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah ikhlas adalah melakukan setiap perbuatan hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, dan imbalan dari manusia. Ya, terima kasih Nisrina jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Nisrina. Jawabannya sungguh on point ya, pas gitu tentang ikhlas yang kita ketahui. Setelah pertanyaan pemantik ini kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu ice breaking. Clue-nya adalah mochi. Mochi. Ya, mochi ya. Nanti Bapak sebutkan satu nama, kalian tebak ada berapa mochi. Paham ya? Nanti sebelum mulai, gini dulu. Mochi. Mulai ya. Siap ya? Siap ya? Ya, kita ini dulu ya. Mochi. Musnifah, ada berapa mochi? Berapa yo? Ada tiga. Ya, tepuk tangan untuk Musnifah. Ya. Yang tadi jawabannya salah tidak usah berkecil hati karena di next kesempatan akan ada lagi ice breaking yang lain ya. Kalau mau punya jawabannya silakan ke Muz ya untuk bertanya ya. Setelah tadi kita ice breaking ya, kita berpikir lagi. Sekarang Bapak ingin menyajikan satu masalah kepada kalian ya. Masalahnya ini dekat dengan kalian karena kalian itu sebagai kaulamu muda. Di era digital ini banyak remaja, berarti kalian ya, menghadapi tantangan dalam menjaga kehormatan diri. Ini tantangan besar untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena di dunia nyata maupun sekarang ditambah dunia maya yaitu media sosial, ya, fenomena seperti cyberbullying atau bully, ya, itu sudah merendahkan harkat martabat manusia. Begitu ya. Nah, di sini kalian perlu memahami pentingnya menjaga kehormatan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menjaga kehormatan? Dan untuk menjawab pertanyaan ini kita akan berkelompok ya. Kelompok ini Bapak susun berdasarkan hasil asesmen awal di minggu-minggu sebelumnya ya. Ini sudah ada satu kelompoknya 4 sampai 6 orang. Silahkan duduknya per kelompok dan senyaman mungkin. Ya, silakan. Ya. Anak-anak, kelompok ini Bapak buat berdasarkan hasil asesmen tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Dan kita membagi untuk diferensiasi ya. Jadi ada 3 kelompok dengan 3 tingkat kemampuan. Ada yang awal, ada yang menengah, dan ada yang akhir. Oleh karena itu Bapak juga membuat LKPD-nya berdasarkan hasil dari tes tersebut. Ada yang mahir, menengah, dan awal. Tentu LKPD ini pun akan berbeda penugasan dan diskusinya. Begitu ya. Ya, Bapak baikkan dulu LKPD-nya ya. Ini untuk kelompoknya Syifa dan Silva, ini untuk kelompoknya Azmi. Ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Silahkan ditulis identitas peserta didiknya dulu. Ya, identitasnya dulu dong ya, harus ada identitas. Ya. Setelah itu pelajari apa yang diinginkan atau panduan pembelajaran di LKPD. Begitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian berdiskusi, Bapak telah membuat
referensi atau mencari referensi untuk kalian pelajari. Silakan di-scan ya. Referensi ini di dalamnya ada video bagi mereka yang suka dengan audio visual, ada PPT bagi mereka yang suka lihat visual, ada juga yang PDF-nya saja bagi mereka yang memang tidak terlalu suka gambar tapi sering membaca. Ya, itu adalah salah satu bentuk diferensiasi bagi kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian ya dalam proses pembelajaran. Silakan di-scan anak-anak. Sudah di-scan? Sudah. Ya, silakan. Ya, bagus. Anak-anak ada yang kesulitan, mengalami kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Tian, silakan. Untuk kelompok saya ini cabang imannya semua atau sebagian saja Pak? Bagaimana Septian? Ini cabang imannya di semua Pak? Oh, untuk kelompok Septian di sininya apa? Masih awal ya? Iya Pak. Masih awal, silahkan dipilih salah satu saja. Iya, siap. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Tadi sudah Bapak perhatikan kalian diskusinya dengan baik, alhamdulillah sudah bisa juga kalian sudah bisa membagi peran dengan baik ya. Jadi tidak ada aksesoris di antara kita ya. Semuanya bekerja dengan baik. Karena sudah selesai diskusi, saatnya kita presentasi ya. Dan kita akan berurutan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri, di sini saya sebagai moderator. Dan di samping saya ada Laira sebagai pemateri 1. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Laira. Yang pertama, menjaga kehormatan yang berarti menjaga martabat diri dan orang lain melalui tindakan dan ucapan yang terpuji. Yang kedua, penerapan di kalangan remaja, hindari mengunggah konten negatif dan tidak pantas di media sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Cahaya dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana peran ikhlas dalam membentuk kepribadian seorang muslim dan bagaimana cara menjaga keikhlasan di tengah pengaruh dunia modern yang cenderung mendorong manusia untuk mencari pengakuan dan pujian? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Ayesa. Izin menjawab pertanyaan dari Cahaya. Peran ikhlas dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Ikhlas adalah inti dari ibadah dan amal perbuatan seorang muslim. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan duniawi, seperti pujian dan pengakuan diri dari manusia. Demikian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Bagaimana Cahaya, apakah sudah sesuai? Sesuai, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan nilai menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud, remaja dapat membangun karakter yang kuat, menghindari pengaruh negatif, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali.
Alhamdulillah, tadi Bapak sudah menyaksikan presentasi dari semua kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Hebat-hebat presentasinya ya, walaupun ada groginya sedikit ya. Ya, tidak apa-apa ya, masih untuk latihan ke depannya. Baik anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan hasil diskusi dari seluruh kelompok, ada yang mau mengambil kesimpulannya? Saya Pak. Azmi, silakan Azmi, kesimpulan dari diskusi kita hari ini apa? Kesimpulannya adalah meningkatkan keimanan adalah salah satu tujuan utama seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai seperti menjaga kehormatan, malu, ikhlas, dan juhud merupakan pilar penting yang membantu seseorang mencapai tujuan tersebut. Terima kasih kesimpulannya untuk Azmi. Tepuk tangan dulu untuk Azmi dong. Iya. Kesimpulannya sangat bagus, merangkum seluruh pembahasan kita pada diskusi kali ini. Baik. Setelah kita menarik kesimpulan, Bapak ingin kita merefleksikan pembelajaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan tentang refleksi. Ada yang mau menjawab refleksinya? Salman, silakan Salman untuk menjawab refleksinya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1, silakan. Apakah kamu merasa lebih memahami bagaimana menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran? Bagi saya, pembelajaran ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kehormatan diri. Saya menyadari bahwa menjaga kehormatan diri berarti menghormati nilai-nilai agama, bersikap sopan dan bertanggung jawab dalam ucapan maupun tindakan. Tepuk tangan dulu untuk Salman atas jawabannya. Memberikan kita wawasan untuk selalu menjaga kehormatan. Alhamdulillah kalian sudah menjawab semua pertanyaan refleksinya. Terima kasih sekali. Itu sangat membantu Bapak untuk pembelajaran yang akan datang dan tentu untuk membuat diri kita lebih paham tentang menguatkan keimanan. Akhirnya sekarang kita simpulkan bersama ya tentang pembelajaran kita hari ini. Secara umum, menguatkan iman ya dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang mencakup menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Setiap nilai ini memiliki peran penting dalam membentuk pribadi muslim yang taat dan bermartabat. Baik anak-anak, setelah kita tadi menyimpulkan bersama tentang pembelajaran kita untuk minggu depan ya. Minggu depan kalian ada tugas. Tugasnya adalah kalian membuat kampanye dengan menggunakan poster, video, atau infografis untuk meningkatkan kesadaran berakhlakul karimah ya, karena sesuatu yang buruk harus dilawan dengan sesuatu yang baik. Begitu, paham? Bagus sekali. Setelah kita mengetahui tugas minggu depan, kita akan melaksanakan kuis. Di sini ada 3 barcode. Dan tiap barcode itu memiliki kesukaran soal yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan 2 ya, karena tergolong mahir akan scan barcode yang pertama. Kelompok 3 dan 4 yang menengah akan scan barcode yang tengah juga, dan kelompok 5, 6 akan men-scan barcode yang ketiga. Ini salah satu bentuk diferensiasi soal sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing gitu ya. Silakan di-scan. Silakan. Kelompok 1 dan 2 ini ya. Kelompoknya Syifa dan Azmi. Ya. Bisa di-scan? Sudah? Silakan dikerjakan. Kita menggunakan aplikasi Quizzes ya. Terima kasih sudah mengerjakan soalnya. Sudah Bapak lihat alhamdulillah di Quizzes ini peringkat kalian naik ya. Yang asalnya awal sudah mulai ke menengah, yang menengah sudah mulai mahir, dan yang mahir sudah lebih mahir. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin kalian duduknya kembali seperti tadi lagi. Silakan dirapikan lagi tempat duduknya. Karena kuisnya sudah selesai, tugasnya juga untuk minggu depan sudah, maka terakhir mari sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin oleh KM. Doanya bareng-bareng ya. Silakan, tapi dipimpin oleh KM. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya,
terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini dengan hikmat dan dengan sangat serius ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Ya, dan semoga kita lebih mudah dalam memahami suatu ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi ucapan terima kasih dan Bapak tutup dengan pembacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.